Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Allahumma warahmatullahi shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah ya Allah, Buya saya 4 kali mimpi Buya, memang punya niat pengen ketemu Buya langsung. Alhamdulillah ada jalannya. Saya jamaah dari Wadi ini. Terima Ini kasih. Buya, saya kan mau bertanya, kan setiap kita nanti di akhirat ada pertanggungjawaban dari perilaku kita, dari perbuatan kita Buya. Nah, menyikapi sosok pemimpin nanti yang akan kita pilih, ternyata yang kita pilih ini, ya maaf ngomong ya, misalkan tidak amanah. Apakah kita nantinya di akhirat dimintain pertanggungjawaban sama Allah gitu? Apakah sikap kita dengan para pemimpin, misalkan kita dari yang ada ini nggak ada kriteria kita kan, kita jadi tidak memilih. Apakah kita berdosa itu Buya? Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dari Wadi itu dari Wadi mana maksudnya belum tahu ya. Itu dari Wadi FM. Salah, jadi ibu-ibu yang belum dengar. Kalau Anda tahu, saya juga tahu. Wadi FM salah satu media radio di Bogor yang Masya Allah adalah media dakwah. Dan dari sanalah kita juga belajar media. Masya Allah Wadi FM semoga terus berkembang. Itu adalah satu media dakwah, dan dulu kita sering naik ke atas bukit, ke atas gunung, ngisi di sana, cuman sekarang karena kesibukan. Jadi Wadi FM ada beberapa, di Purwakarta juga ada, dulu juga pernah ada di Kuningan, dan itu adalah media dakwah. Dan itu kelihatan, ini beliau ini kayaknya pendengar Wadi FM zaman dulu dan sampai hari ini, istiqomah. Cuman mimpi 4 kali katanya. Kami sampaikan, mimpi adalah tambahan kegembiraan. Akan tapi yang terpenting adalah dengar secara langsung, ya ceramah melalui Wadi, atau bukan dari alam mimpi. Tapi mimpi adalah kegembiraan yang Allah berikan. Kemudian untuk memilih calon pemimpin itu, betul disampaikan oleh pendengar Wadi yang setia ini, memilih pemimpin, tolong ikuti rambu-rambu berikut ini. Pertama adalah Anda harus berijtihad. Berusaha untuk mengetahui mana yang terbaik. Atau yang tidak terlalu parah. Yang terbaik. Anda berusaha mengetahui dengan bermacam-macam cara. Nah, kemudian setelah Anda mengetahui itu yang terbaik, boleh Anda pilih. Dan di saat Anda memilih, betul-betul Anda terbebas dari yang kedua, terbebas dari kepentingan pribadi. Jangan gara-gara Anda seorang ustadz atau ustadzah ditawarin mau dibangunin pondok lalu milih dia. Ini ustadz khianat. Gara-gara mau dikasih tender karena dia seorang pemborong, ini sudah khianat. Jadi pilih dia karena sesuai dengan dasar ijtihad Anda. Ijtihad itu upaya Anda untuk mengetahui yang terbaik. Setelah Anda mengetahui dia menurut Anda yang terbaik sesuai informasi yang masuk, Anda yakini itu, ya. Kemudian ya tentunya di dalam mengetahui baik itu maksudnya gimana standarnya ya. Standar baik itu adalah ya kalau bicara tentang keadilan dan sebagainya semua belum memimpin. Kita tidak pernah tahu bagaimana kenyataannya di alam nyata memimpin rakyat. Paling tidak begini, tidak terbukti dia meninggalkan sholat, tidak melakukan dosa besar, bukan minum khamr bersama dan sebagainya. Insya Allah kalau kita perhatikan tiga-tiganya bukan orang yang pelaku dosa gede lah kayaknya begitu. Kami tidak bisa, kami hanya meyakinkan gambaran. Akan tapi kemudian setelah itu tinggal ada nilai-nilai plus apa yang menjadikan Anda bisa mengunggulkan satu di antara yang lainnya. Setelah Anda mengetahui bahasanya itu yang terbaik, kemudian Anda pilih, ingat. Setelah memilih ijtihad, yang kedua adalah Anda memilih bukan karena kepentingan hawa nafsu Anda. Tapi betul-betul karena Allah. Maka nanti dahulukan dengan mohon kepada Allah di tengah malam, tahajud dan seterusnya. Besok harinya harus Anda pilih, selesai. Biarpun setelah itu keluar syaitan. Tidak dosa Anda. Wah, syaitan rajanya. Pilihanmu. Enggak. Anda waktu memilih dengan ijtihad. Anda waktu memilih dengan upaya. Anda sudah tidak dosa. Begitu sebaliknya. Kalau milihnya hanya karena diiming-iming. Waduh, kayaknya ini bangunin pondok katanya. Pilih dia. Tapi padahal dia astagfirullah, innalillah. Tapi tidak apa-apa deh. Biar nanti penting bangun pondok lah, bangun pondok. Biarpun Anda memilih dia, kok dia jadi orang baik, Anda tetap salah. Karena waktu memilih, Anda dengan hawa nafsu Anda. Sederhana sebetulnya. Kemudian setelah itu, ya, Anda tidak dosa. Asalkan Anda sudah dengan benar memilih dengan cara. Biarpun informasi yang sampai ke Anda bohong. Anda tidak tahu itu yang penting. Kan bermacam-macam. Itu orang di kampung itu, ada orang di kota sangat percaya 01 paling bagus. Tapi di kampung sebelah 02 yang paling
Di kampung sebelahnya 03. Kenapa kok beda-beda? Karena informasi yang masuk. Sehingga berbeda-beda. Ini ijtihad. Sehingga tidak boleh memastikan pilihanku adalah malaikat. Siapa bilang pilihanmu malaikat? Dari mana ada wahyu turun untuk milih dia? Nggak ada. Maka jangan sombong dengan pilihan. Sudahlah, Anda ijtihad, berusaha. Anda memberitahu yang lainnya, boleh saja. Setelah itu Anda pilih, asalkan itu tadi. Anda sudah berijtihad, kemudian tidak menuruti hawa nafsu. Baru Anda pilih. Kemudian setelah itu, ini adabnya. Ini yang kami sampaikan, kami serukan di mana-mana. Tolong. Anda jujur, Anda tulus, ingat. Anda harus jadi juru damai. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Pilihanmu insya Allah mungkin orang terbaik, tapi juga bukan malaikat. Pilihan temanmu mungkin banyak kesalahan, tapi juga ada nilai kebaikan. Nah, jadi semuanya kalau bicara kekurangannya, ada kekurangannya. Maka dari itu, dengar rambu-rambu berikut ini. Dan tolong tulis, kami sampaikan pada yang lainnya. Bahkan kami juga ingatkan, barangkali ada calon presiden yang mau dengar mengutip kalimat dikutip. Nggak usah pakai foto saya bukan jadi presiden nanti. Nggak usah pakai foto, tulisan saya yang penting diangkat. Yang penting didengar dan dirasakan. Apa itu? Sederhana. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Biarpun katanya calonnya hebat, tapi kalau sudah pengikutnya mencaci maki, dia yang merusak. Hari ini kita melihat, wah ada ini calon ini bagus hebat, tapi pengikutnya suka nyaci maki calon orang lain. Ini rendah, ini pengikutnya yang merusak. Pengikut yang merusak, caci maki. Dia nggak tulus dia, pasti nggak tulus. Karena kenapa harus caci maki? Siapa yang nyuruh caci maki? Karena kalau mencaci maki ini masalahnya besar. Kenapa? Saya mengambil dari pemahaman yang diajarkan baginda Nabi. Ayo, yang dengar Rasulullah. Dengar. Nabi itu melarang, hei anak muda jangan kau caci ibumu. Seorang anak muda kan bingung, masa ada seorang anak nyaci ibunya? Apakah ada orang nyaci ibunya ya Rasulullah? Oh ada. Kamu mencaci ibunya orang, maka orang itu akan marah lalu mencaci, membalas mencaci ibumu. Kan begitu? Mungkin calonmu sangat baik, soleh, benar, cuman akhlakmu yang rusak calonmu. Kenapa? Gara-gara kamu mencaci calon orang lain ini ternyata memang akhlaknya nggak benar. Sehingga karena dia marah, Anda mencaci satu, dia membalas 1000 cacian. Berarti yang menjadikan sebab dia mencaci calon Anda adalah Anda. Fahamlah, hai manusia. Saya capek dengan caci maki, permusuhan. Lihat 0102, lihat. Yang satu jadi presiden, satu jadi menteri. Kan udah beres minum teh bersama, kopi bersama. Tapi yang di bawah si kampret sama si cebong masih berantem. Saya tidak tertarik. Saya ikut grup pendukung, dimasukkan grup ini kayaknya semua pendukung masukkan kami ke grup, tidak tahu di grup. Tiba-tiba ada katanya ini paling bagus nih, tapi pengikutnya caci maki, jelek-jelekin, mana akhlaknya? Gara-gara kamu ini orang nggak simpati sama bosmu tuh. Coba kalau pengikutnya beradab semuanya akhlak, tambah tersanjung ini. Makanya jangan rusak calon pemimpinmu tuh gara-gara akhlakmu suka caci maki. Selesai. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sederhana. Kalau ini dipakai oleh semuanya, indah. Sehingga suami istri pun mungkin berbeda atau tidak? Mungkin karena istrinya di kantor sebelah, kantor sana, suaminya di kantor yang lain. Sehingga informasinya masuk berbeda. Di rumah beda pilihan, tapi tetap minum teh bersama. Bahkan setelah pemilihan presiden langsung kabar positif. Kembar 3. Gitu loh maksudnya. Jadi nggak boleh ribut gara-gara pemilihan. Makanya saya tidak tertarik yang suka mencaci. Siapapun Anda. Jangan caci, karena caci mengundang cacian. Setan pun tidak diajarkan kita untuk mencaci setan. Kalau Anda tidak sedang takut dengan setan, cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan caci, dasar kau setan, hei iblis. Enggak begitu. Nabi tidak mengajarkan begitu. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kan itu sederhana. Caci maki adalah sudah kebiasaan orang-orang yang sok banget di atas mimbar. Wah, pakai sholawat, caci maki. Mana ada pendidikan Nabi Muhammad semacam itu? Siapa yang suruh mencaci? Apakah caci maki akan menggugah hatinya dia? Tapi menjelaskan tentang sebuah kebenaran lain cerita tanpa mencaci dan memaki. Itu saja, wallahu a'lam.